Terima kasih kepada Bapak Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Selatan yang telah meluangkan waktu dan sekaligus memberikan dukungan dan semangat pada pagi hari ini. Ya, mari kita sapa bersama Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Yuli Haryanto, SEMSI. Selamat pagi, Bapak. Pagi Mbak J. Bagaimana kabarnya pagi ini, Pak? Alhamdulillah luar biasa. Baik. Alhamdulillah. Semoga selalu sehat ya, Pak. Amin, amin ya robbal alamin. Amin. Saya mohon maaf kalau background saya ada suara-suara berisik ya Mbak. Masuk nggak? Pas ada rehab sedikit ini. Masih aman, Pak. Aman ya? Masih aman, saya Pak. pakai headset ini. Semoga ini ada suara berisiknya di belakang, nggak terlalu mengganggu. Siap, Pak. Izin melaporkan Bapak, di room Zoom pagi ini telah hadir guru-guru terbaik Kalimantan Selatan yang telah lolos pembatik level 1, 2, dan 3. Dan sekarang tengah mengikuti bersama pembatik level 4 berbagi. Luar biasa. Ya, Bapak, Ibu peserta pembatik bisa disapa Bapak Yulinya bersama. Assalamualaikum Bapak Ibu pembatik. Saya deg-degan sih, ini kan Bapak Ibu pembatik ini luar biasa ini. Jadi ini ketemu dengan orang-orang hebat itu selalu membuat saya energinya apa ya, gede gitu ya. Energinya luar biasa pasti ini. Jadi kita tunggu actionnya ini pembatik-pembatik dari Kalimantan Selatan untuk membantu meningkatkan mutu guru-guru selama pandemi ini ya. Iya, Bapak. Ya, tampaknya peserta sudah tidak sabar lagi mendengarkan paparan dari Bapak. Dan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat. Ya, mari kita simak bersama paparan dari Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Selatan dalam tema penjaminan mutu pendidikan. Kepada Bapak Yuli Haryanto, SEMSI, kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Vivi J. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang sama-sama kita hormati ya, dari Kepala Pusdatin beserta jajarannya yang mewakili, kemudian Bapak Ibu seluruh Bapak Ibu ini tutor dari Pusdatin yang kami hormati, Bapak Ibu seluruh guru pembatik, pembelajar TIK gitu ya dari Provinsi Kalimantan Selatan. Merupakan kehormatan bagi saya untuk bisa bergabung dengan Bapak Ibu semuanya, di mana kita berupaya sebagai insan pendidikan yang nanti bisa menjadi manfaat, memberi manfaat khususnya kepada guru-guru di Kalimantan Selatan. Sekali lagi, puja dan syukur tak henti-hentinya dan tak lupa kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan segala limpahan rahmatnya kita semua diperkenankan untuk mengikuti kegiatan ini, kegiatan yang luar biasa, kegiatan yang sangat prestisius, tidak semua bisa mengikuti. Maka itu kita senantiasa mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat silaturahmi, nikmat menjadi guru pembelajar selalu diberikan kepada kita dan memberikan kita berkah serta barokah. Semoga Bapak Ibu selalu diberi kesehatan ya, semuanya dari Bapak Ibu tutor juga Bapak Ibu guru selama pandemi COVID-19 ini, semoga dijauhkan dari COVID-19 dimanapun Bapak Ibu berada. Perkenalkan, saya Yuli Haryanto, Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Selatan. Saya baru Bapak Ibu, belum ada 1 bulan di Kalimantan Selatan. Saya dari LPMP, sebelumnya saya dari LPMP Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah. Gitu ya. Saya baru per 24 bulan Agustus di Kalimantan Selatan, sesuai janji sumpah ASN bahwa siap ditempatkan dimanapun gitu ya. Maka alhamdulillah saya ditempatkan di Kalimantan Selatan, merupakan kebanggaan bagi saya. Kemarin kami juga ada surat gitu ya, dari Pusdatin, kita diminta untuk mengisi
sekitar 1 jam tentang penjaminan mutu, memperkenalkan kepada Bapak Ibu tentang penjaminan mutu pendidikan, terutama apa itu LPMP Provinsi Kalimantan Selatan, gitu ya. Jadi agar Bapak Ibu juga semakin kenal bahwa di Kalimantan Selatan itu ada sebuah lembaga UPT Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bawah Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen. LPMP itu sudah ada sejak lama Bapak Ibu. Kalau riwayatnya hampir kelahiran LPMP itu sekitar tahun 1970-an. Mungkin usianya lebih tua LPMP dibanding Bapak Ibu ya. Setahu saya Bapak Ibu mungkin usianya di atas kelahiran tahun 80-an ke atas, 80-90 mungkin kalau saya lihat di sini. Sehingga kalau dilihat dari usianya LPMP lebih tua dibanding Bapak Ibu. Dulu namanya BPG, Balai Penataran Guru. Kalau di Jawa Tengah itu sering diibaratkan sebagai Balai Penggemukan Guru. Karena kalau dulu itu pelatihannya daring itu panjang Bapak Ibu, bisa 7 hari, 10 hari, kadang 1 bulan gitu ya. Sekarang kan pelatihannya bintangnya kan cuma 3 hari. Maka dulu kalau sudah dilatih di LPMP, selain gemuk isi pikirannya juga gemuk badannya gitu ya. Itu Bapak Ibu. Sama antara LPMP di dulu alma mater saya dari Jawa Tengah juga di Kalimantan Selatan. Kalau kita ketahui bahwa ritme UPT itu pemimpinnya selalu berganti karena kita ada namanya Tour of Dati gitu ya. Dulu ada pergantian LPMP Kalimantan Selatan dipimpin dari LPMP dari Provinsi Jambi, Pak Nur sebelum saya ini. Sebelumnya Pak Kamil, Abdul Kamil Marisi itu dari sebelum di LPMP Kalimantan Selatan, sebelumnya beliau juga dari LPPKS Surakarta gitu ya. Jadi Tour of Dati itu merupakan sesuatu yang biasa, sehingga saya pun di sini, kalau saya bukan Tour of Dati, kalau saya di LPMP sebelumnya sebagai Kepala Seksi Supervisi Mutu Pendidikan, saya biasa dengan Bapak Ibu pengawas dalam peningkatan mutu. Namun saya punya riwayat sedikit gitu ya, kalau dulu tahun 2003 kami ini ada namanya kegiatan multimedia itu pemberian waktu itu tahun 2003 gitu. Bayangkan Bapak Ibu tahun 2003 itu belum ada WhatsApp, belum ada BBM, belum ada software yang sangat berbasis Android yang sangat mudah gitu ya. Dulu itu kami pelatihan multimedia tahun 2003. Saya masih ingat bersama Pak Abdul Kamil Marisi, Kepala LPMP Provinsi Kalimantan sebelum Pak Nur, dan sekarang beliau sebagai Kepala LPMP di Provinsi Jambi. Kami mengadakan pelatihan pembuatan bahan ajar berbantuan komputer untuk Bapak Ibu guru. Saya di Jawa Tengah belum punya lab komputer, tapi sudah mengadakan kegiatan itu gitu ya. Jadi LPMP belum punya lab, tapi sudah mengadakan kegiatan pembuatan bahan ajar berbantuan komputer yang wajib menggunakan komputer. Komputernya masih Pentium 2, Pentium 1, nggak seperti sekarang ini masih lelep gitu ya. Kami akhirnya karena saya nggak punya lab komputer, maka saya pinjam Jogja, LPMP Jogja. Waktu Pak Kamil, kami masih sama-sama sebagai instruktur multimedia di tingkat provinsi waktu itu. Dengan bermodal kecil-kecilan, bahkan kami setiap akhir tahun ini ada namanya lomba pembuatan bahan ajar berbantuan komputer di Jawa Tengah. Jadi mulai tahun 2003, 2006, setiap tahun Bapak Ibu kami membuat ini untuk memotivasi Bapak Ibu guru agar bisa membuat bahan ajar berbantuan komputer gitu ya. Jadi saya kira filosofinya hampir sama dengan Bapak Ibu pembatik ini ya. Tapi kalau kami ini memang belajarnya memang background saya pun bukan guru TIK, background saya juga bukan orang komputer, tapi karena memang saya sangat senang sekali dengan teknologi, saya sangat ingin belajar, maka kami kemarin di Jawa Tengah itu sampai kita membentuk namanya, mungkin kalau Bapak Ibu tahu nggak ya, kita Jawa Tengah itu ada namanya formulasi, Forum Multimedia dan Edukasi. Itu adalah guru-guru pencinta multimedia. Bahkan melalui Forum Multimedia Edukasi itu selalu kita ajak untuk membuat bahan ajar. Kita punya waktu tahun itu 2000-an itu kita sudah mulai menyusun multimedia bahan ajar berbantuan komputer yang kita share kepada Bapak Ibu. Kita bikin CD itu hampir ratusan bahan ajar yang kita share untuk Bapak Ibu guru,
dalam waktu itu memang belum populer, nggak sepopuler sekarang gitu ya. Tetapi kita sudah berupaya ngajak Bapak Ibu guru menyiapkan bahan ajar berbantuan komputer atau multimedia. Itu kami mulai sejak dari tahun 2003 sampai tahun 2009 lah di Jateng itu aktif. Bahkan kalau di Jateng dulu ada, kita itu kalau opening kegiatan itu nuansanya berbeda. Jadi kita itu di Jateng ada, kita kerjasama dengan SMA di Kebumen, salah satu SMA Kebumen itu mengembangkan multi gending Jawa, tapi pakainya komputer Bapak Ibu, software komputer dibuat sendiri, itu guru kesenian yang membuat. Jadi perangkatnya nggak gamelan gitu, tapi pakainya komputer, gongnya juga, kecuali gendang. Kalau gendang itu belum bisa di waktu itu, sekarang saya kurang tahu, saya akhir-akhir belum gitu, tapi gendang waktu itu karena agak unik ya gendang itu ya, penabuhnya itu kan ritmenya itu tidak bisa digantikan oleh komputer waktu itu. Jadi semua alat gamelannya itu bisa, mulai gong gitu ya sampai yang paling kecil itu semuanya bisa digantikan oleh komputer. Jadi kalau kita opening itu semuanya pakainya laptop, ada 10 laptop lebih dikerjakan oleh anak-anak, terus ngiringi Punokawan. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan gitu ya. Jadi gending Jawa dirubah menjadi alat menggunakan komputer gitu ya. Kemudian mengiringi sebuah pagelaran wayang Punokawan. Itu kami lakukan tahun 2005-2006 gitu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya hiruk pikuk multimedia sudah lama gitu ya, sehingga harusnya sekarang memang butuh percepatan, butuh akselerasi, dan softwarenya sekarang sudah banyak sekali. Jadi dulu di kita di Jawa Tengah itu ngajarin anak untuk bahasa Jawa itu menggunakan multimedia. Bahkan mengajari seni tari itu bisa multimedia. Jadi waktu kita buat lomba itu ternyata unik-unik. Misalkan dalam tarian Jawa itu ada yang namanya melempar selendang, itu nggak hanya lendang, ada tuntutannya, ada pakemnya, dan itu diajarkan di multimedia gitu. Sehingga ternyata menarik sekali gitu bahasa Jawa, pembelajaran anak-anak. Jadi kita itu ngajari dari guru TK, SD, SMP, SMA, SMK. Mungkin juga ada yang kenal Pak Abdul Karim. Nah, itu juga salah satu tim kami, Pak Mampuono, sekretaris Ikatan Guru Indonesia. Itu juga merupakan salah satu alumnus multimedia kita. Jadi yang mengembangkan multimedia, sehingga saat ini pun masih banyak teman-teman kita yang karena sekarang terus banyak inovasinya gitu, sehingga sudah banyak yang mandiri gitu, sehingga luar biasa. Kemarin kita itu kalau di Jawa Tengah setiap tahun itu hampir ada rakor formulasi mewadai guru-guru multimedia. Semoga di Kalsel nanti bisa kita bikin rapat koordinasi pembatik nanti menyusun program kerja kira-kira membantu guru-guru di Kalimantan Selatan selama pandemi COVID-19 ini mau apa gitu, pembelajarannya apa. Nah, mari bersama-sama dengan LPMP Kalimantan Selatan nih kita ciptakan inovasi pembelajaran yang menarik. Tapi tidak, PJJ kan tidak identik dengan multimedia gitu, karena PJJ itu memang kondisi darurat, tidak harus dengan multimedia kalau PJJ itu, tetapi membantu guru-guru yang kesulitan dalam pembuatan bahan ajar berbantuan komputer atau multimedia itu merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah selama PJJ. Karena banyak Bapak Ibu guru yang bingung ketika PJJ ini menggantikan mata pelajarannya menjadi daring, itu beban sendiri. Sehingga ketika ada pembatik, kami sangat antusias bisa membantu menjembatani Bapak Ibu guru ini untuk tidak harus mereka yang membuat. Saya tuh kalau kemarin kita beberapa kali webinar ataupun kegiatan dengan Bapak Ibu guru, Bapak Ibu guru itu sudah bingung untuk membuatkan kurikulumnya selama pandemik, masih bingung juga untuk memvisualisasikan, memultimediakan bahan ajarnya gitu. Sehingga kalau pembatik ini punya peran lebih tinggi, lebih baik, lebih banyak, sehingga guru-guru nggak usah bingung lagi gitu ya, nggak usah bingung untuk TIK-nya karena sudah ada yang membantu. Gitu. Karena membantu ini kalau nggak membantu guru-guru mau apa lagi gitu ya. Artinya kalau energi yang luar biasa dari Bapak Ibu guru ini nggak kita salurkan, terus mau apa gitu ya, maka siapa ini yang bisa membantu memadai gitu. LPMP Kalsel siap membantu Bapak Ibu. Jadi karena saya punya dampak energi Bapak Ibu ini kan
selalu keluarkan energi yang baik, energi positif agar itu menular dan kembali. Kalau saya selalu berbicara ke teman-teman itu selalu berbuat baik, berbuat yang banyak agar kita menerimanya banyak. Kalau kita nggak berbuat banyak, nggak memberikan banyak, kita juga menerimanya nggak banyak. Kalau Bapak Ibu ingin dapat banyak, harus memberi yang banyak dulu. Kalau orang Jawa itu ada pepatah katakan, golek jeneng cek jenenge keri. Carilah nama dulu, nanti pendapatannya belakangan. Kalau sudah punya nama, nanti yang namanya dulu gampang gitu ya. Jadi tunjukkan dulu produknya, tunjukkan dulu kemampuan Bapak Ibu, baru nanti mengikuti yang lainnya. Selama orang tidak kenal pembatik, selama orang tidak tahu produk pembatik, nggak akan itu di apa ya pembatik apa produknya apa gitu ya, nggak belum ngena hati gitu ya. Mari kita bikin populer pembatik sehingga nanti bisa menjembatani Bapak Ibu guru di Kalimantan Selatan ini dalam kegiatan PJJ, entah itu nanti suatu, karena kan sekarang ini pembelajaran multimedia yang tren saat ini gitu ya, tahun depan pun ketika sudah nggak pandemik, insya Allah kalau pandeminya hilang kan tetap akan terus begitu, akan terus bergulir gitu ya, karena setahu saya sudah banyak sekolah yang sudah menggunakan membuat namanya itu paperless gitu ya, sudah tidak lagi menggunakan buku-buku. Bahkan di Semarang ya, karena ada namanya SMA Hidayatullah gitu, itu pembelajarannya menggunakan iPad gitu ya, setiap anak satu anak satu iPad, udah nggak usah bawa buku lagi gitu, buku sudah nggak dipakai lagi, semua pembelajaran buku-bukunya sudah dengan di dalam iPad tadi. Jadi sangat itu merupakan ikonik untuk sekolah SMA Hidayatullah. Juga sekolah-sekolah lain sekarang sudah mengejar itu. Jadi sekolah-sekolah berlari menciptakan inovasi-inovasi, ngarahnya itu ke teknologi, larinya ke teknologi. Sehingga saya kira ini peluang besar buat Bapak Ibu juga untuk menciptakan inovasi di sekolahnya, sehingga membuat ada ikon di sekolah tadi. Oh, di sana itu sekolahnya teknologinya bagus. Karena anak sekarang, anak didik Bapak Ibu itu adalah anak-anak milenial gitu. Kalau saya ini pendatang, dunianya itu dunia mereka, dunia abad milenial, abad 41 ya, itu memang dunia mereka gitu. Sehingga kita itu pendatang. Kalau pendatang harus menyesuaikan dunia mereka. Kalau Bapak Ibu ingin sukses pembelajarannya juga harus mengikuti dunia mereka. Jangan paksa mereka ngikutin dunia Bapak Ibu. Buat pembelajarannya juga sesuai dengan mereka. Di tangan mereka ketika punya gadget, punya laptop, punya HP gitu ya. Ketika ada wifi, ada kuota, ada internet, mereka punya pilihan banyak. Kalau yang Bapak Ibu tawarkan tidak menarik gitu ya, tentunya mereka akan memilih yang lain. Coba bayangkan Bapak Ibu dengan YouTube, dengan Google, mereka punya opsi lain ketika Bapak Ibu menerangkan sebuah materi tentang katakanlah peredaran darah. Bapak Ibu hanya ceramah model video yang hanya diupload. Kemarin itu ada pertanyaan lucu ketika kami melaksanakan webinar. Jadi saya itu sudah susah payah membuat kegiatan, saya upload di YouTube tapi tidak ada yang melihat. Anak-anak saya nggak mau melihat. Bahkan sampai saya paksa untuk membuat merangkum aja nggak mau gitu ya. Jangan salahkan anaknya juga gitu, karena mungkin terlalu boring gitu ya, pembelajarannya cuma gitu aja gitu. Saya lebih, anak ketika pegang HP, pegang laptop, mereka kan bisa lihat YouTube. Saya buka YouTube aja banyak berada-ada yang menarik gitu ya. Saya buka Google aja banyak itu pembelajaran yang, sehingga harus mencoba Bapak Ibu mencoba memasuki dunia mereka. Apa sih yang kira-kira anak-anak inginkan? Jadi inovasinya itu harus sudah jangan Bapak Ibu ini saya bisa ini, tetapi anak-anak mau apa, terus Bapak Ibu kombin dengan kemampuan Bapak Ibu. Saya kira nanti akan menjadi sebuah tema pembelajaran yang menarik, menjadi ikonik di sekolah Bapak Ibu, menjadi role model bagi sekolah lain. Gitu. Sekarang kedepannya kan begitu. Dan jangan pelit ilmu, jangan pelit ilmu, jangan pelit untuk membagikan yang Bapak Ibu punya kepada sekolah lain. Yakin kalau Bapak Ibu itu ikhlas ngasihkan materi Bapak Ibu, ikhlas ngasihkan ilmu Bapak Ibu,
Bapak Ibu namanya luar biasa nanti. Nanti pasti akan selalu dikenang oleh orang-orang yang mendapat bantuan oleh Bapak Ibu. Orang itu kalau meminta pasti kan butuh gitu ya. Orang itu kalau minta tolong itu kan pasti butuh gitu. Jadi kalau Bapak Ibu itu uluran tangannya ikhlas pasti akan terngiang-ngiang terus bahwa dulu dibantu oleh Bapak Ibu. Ini ketika membuat bahan ajar gitu. Sehingga suatu saat ketika sekolahnya mendatangkan Bapak Ibu bisa jadi gitu ya. Dan segala sesuatu juga tidak harus diukur dengan materi gitu. Jadi kalau Bapak Ibu ukurannya materi itu sudah mempersempit diri dan akan mempersempit kreativitas Bapak Ibu. Jadi kalau sesuatu sudah diukur dengan materi itu akan mempersempit ruang lingkup Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu itu sudah ikhlas lillahi ta'ala memberikan apapun all out kepada pembelajaran untuk anak-anaknya, lihat aja kreativitas Bapak Ibu akan didorong oleh kekuatan luar biasa. Kita sudah membuktikan itu. Saya punya teman-teman luar biasa yang membantu guru tanpa melihat nominalnya. Saya punya teman yang menciptakan kalau ruang guru itu dia pembelajaran 1.500 guru dari YouTube gratis untuk guru-guru. Jadi anak-anak muda sekarang luar biasa, visinya luar biasa, sehingga berkah ilmunya itu nanti pasti kembali. Gitu. Yakin Bapak Ibu, kalau tidak bisa tidak dinominalkan dengan uang, pasti kembali lagi dengan berkah yang lain. Berkah sehat, berkah umur panjang, berkah keluarga yang bahagia, itu rezeki, itu manfaat, itu tidak bisa dipungkiri karena apa yang telah Bapak Ibu berikan, gitu ya. Ini sedikit cerita tentang inovasi kita nanti ke depan, gitu ya. Karena saya sangat menunggu Bapak Ibu ini nanti kembali ke Kalsel, terus bersama-sama LPMP menciptakan program inovasi yang kita sebar untuk guru-guru di Kalsel ketika menghadapi pandemi COVID-19 ini. Sehingga nanti ketika sudah nggak pandemi COVID-19, Bapak Ibu masih punya power, punya semangat lagi untuk mengembangkan. Sekali lagi Bapak Ibu, teknologi, inovasi harus dikejar gitu ya, karena setiap saat teknologi itu berganti. HP aja tiap tahun berganti ya, teknologi tiap tahun pasti berubah gitu ya, ini nggak bisa dipungkiri. Kita nggak mungkin hanya menguasai satu software, itu nggak mungkin. Dulu saya menguasai Julid Cool aja sudah bagus, sekarang ada macam-macam. Dulu kita pelajari Camtasia aja udah lihat video studio aja udah bagus gitu ya, sudah. Sekarang pakai HP aja, pakai Pegas, pakai sudah kecil. Anak-anak saya aja kaget, saya lihat anak saya SMP, saya kaget ternyata dia juga bisa edit video secara prof gitu ya, dengan gadgetnya aja, dengan HP-nya aja. Padahal dulu kita kalau bikin video itu kan bikinnya frame per frame, rendernya lama gitu ya, susah payah banget gitu ya. Sekarang teknologinya luar biasa. Bapak Ibu, sampai saya lupa memberikan materi tentang penjamin. Mohon maaf kalau saya ngelantur. Mbak Vivi, saya diingatkan kalau saya terlalu keluar dari apa yang harusnya saya berikan. Saya diminta untuk berbicara tentang penjaminan mutu, maka saya sampaikan penjaminan mutunya. Bapak Ibu, tak kenal maka tak sayang, maka ini yang akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu tentang LPMP Kalimantan Selatan bersama tusinya. Ini yang kemarin kami lakukan Bapak Ibu. Kami kemarin itu sebenarnya diminta untuk mengisi hari tanggal 21, gitu. Tapi kami juga dengan bapak-bapak dari Pusdatin, ada Pak Bogot, ada Pak Abi Suja, ada Pak Armanto, gitu ya, melaksanakan webinar dengan teman-teman PTP, pengembang teknologi pembelajar, yaitu PTP seluruh Indonesia. Kemarin diikuti PTP seluruh Indonesia, maka kemarin kami nggak bisa ngisi karena mendampingi dari pagi jam 9 sampai hampir jam 5 itu sore itu. Karena ternyata menarik ketika berbicara teknologi dengan teman-teman PTP. Ini terus kemarin kita juga, teman kami Mbak Dahlia kemarin juga, PTP kami juga ada digital kelas untuk Kabupaten Tambalong ya. Bahkan Mbak Dahlia PTP kami juga kemarin membantu sekolah free, itu ada 1.300-an guru yang dibimbing untuk pembuatan bahan ajar. Kemudian kita kemarin juga, ini sekilas aja. Bapak Ibu, ketika berbicara tentang penjaminan mutu pendidikan, LPMP itu adalah lembaga penjaminan mutu pendidikan gitu ya. Ini kita mengawal undang-undang Bapak Ibu.
Nah, kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional itu menyatakan bahwa standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal sekolah di Indonesia. Nah, standar nasional pendidikan itu diatur oleh PP 19 tahun 2005 yang disempurnakan menjadi PP 32 tahun 2013, terakhir adalah PP 13 tahun 2015 gitu ya. Di mana di dalam PP tadi mengatur setiap satuan pendidikan wajib melaksanakan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutunya seperti apa? Penjaminan mutu itu kalau sudah sesuai dengan standar nasional pendidikan. Standar nasional pendidikan ada 8, mulai standar PTK, sarana prasarana, pembiayaan, pengelolaan, isi, proses, penilaian, sampai dengan kompetensi lulusan. Dari 8 standar, 7 standarnya mendukung 1 standar, yaitu kompetensi lulusan. Standar yang lain akan menjadi tidak bermakna apabila kompetensi lulusannya tidak memenuhi standar gitu. Artinya apa? Semuanya outputnya kepada anak didik kita. Kalau anak didiknya itu memiliki kemampuan, memiliki kompetensi, memiliki karakter yang baik, berarti pengelolaan pendidikannya sudah memenuhi mutu. Mutu di sini adalah sesuai dengan standar nasional pendidikan. Ada 4 standar yang tidak bisa dikelola oleh sekolah, yaitu standar PTK, prasarana, pembiayaan, dan pengelolaan. Ini harus ada campur tangan dari pihak lain, yaitu dari dinas pendidikan, dari pemerintah, gitu ya. Karena standar PTK-nya kurang, sarana prasarana kurang, pembiayaannya kurang, kan pasti butuh tambahan dana. Karena sekolah negeri itu kan nggak bisa. Sekarang apalagi sekolah gratis, ya. Gitu. Bapak Ibu, terkait dengan penjaminan mutu pendidikan, nah kalau tadi kita sudah bicara tentang standar nasional pendidikannya, setelah bicara tentang undang-undangnya, maka ada permennya, yaitu Permen 28 tahun 2016 tentang penjaminan mutu pendidikan. Di dalam penjaminan mutu pendidikan itu merupakan mekanisme yang sistematis, terintegrasi, berkelanjutan, untuk memastikan bahwa seluruh proses pendidikan itu sesuai dengan standar mutu. Standar mutu di sini adalah sesuai dengan standar nasional pendidikan. Terus ukurannya apa? Bapak Ibu, kita punya namanya EDS, evaluasi di sekolah. Kalau Bapak Ibu tahu di sekolah Bapak Ibu setiap tahun itu mengisi namanya rapot mutu. Nah, rapot mutu itulah yang dijadikan sebagai acuan. Maka kita punya rapot mutu setiap tahun. Tahun 2020 pun kita punya rapot mutu. Rapot mutu sekolah Bapak Ibu itu apakah sudah mencapai SMP, sudah melampaui SMP? Kalau belum mencapai SMP, berarti harus ada upaya untuk meningkatkan mutunya. Gitu. Kalau sudah melampaui SMP, nanti terus berkelanjutan. Harus menetapkan standar baru, seperti gambar di sini. Jadi terus berkelanjutan, Bapak. Quality improvement-nya berkelanjutan terus. Ini kalau berbicara tentang penjaminan mutu. Jadi kalau berbicara tentang mutu, itu sesuai dengan standar, sesuai dengan harapan pelanggan, sesuai dengan harapan pihak-pihak terkait, sesuai dengan yang dijanjikan. Mutu, sesuai dengan harapan pelanggan. Pelanggan sekolah siapa sih, Bapak Ibu? Orang tua siswa, siswa kita. Maka sekarang kebijakan kementerian kita itu sudah mengarah bahwa pendidikan yang bermutu itu harus mengedepankan kepuasan daripada anak-anak didik. Kepuasan pelanggan itu bukan berarti mereka semena-mena gitu ya kepada gurunya, tetapi pembelajaran kita sudah berpusat kepada anak-anak. Maka nanti juga Bapak Ibu demikian, membuat sesuatu itu juga harus sesuai dengan pelanggannya, harapan pelanggannya. Kalau bikin hanya sesuai dengan harapan Bapak Ibu, terus buat apa? Apakah hanya untuk memenuhi harapan Bapak Ibu biar senang gitu ya? Bukan orang lain senang. Kalau berbicara mutu berarti kita harus berbicara pelanggan. Siapa yang memakai hasil Bapak Ibu nanti? Siapa yang menggunakan hasil Bapak Ibu? Guru-guru yang lain. Berarti orientasi Bapak Ibu juga kepada pelanggan, guru-guru yang lain. Kalau orientasi kepada siswa berarti juga nanti bahwa siswa saya puas ketika menggunakan hasil multimedia saya. Bukan hanya sesuai dengan standar penilaian saja, tapi juga harus pada kepuasan pelanggan gitu.
selalu buat feedback gitu ya, agar Bapak Ibu itu nanti bisa membuat sesuatu yang lebih baik, mengevaluasi, buat feedback, buat evaluasi komunikasi dengan pengguna. Apakah pengguna puas, apakah anak didik puas, apakah guru terbantukan gitu. Ini harus ada evaluasinya. Sehingga kalau sudah sesuai, oh ternyata 50% masih belum puas, perbaiki lagi dan seterusnya. Sehingga nanti mencapai standar mutu yang diharapkan. Nah, kalau dalam Permen 28 terkait penjaminan mutu, Permen 28 tahun 2016, mutu pendidikan dasar dan menengah adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dengan standar nasional pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah. Artinya, pengelolaan kegiatan di sekolah Bapak Ibu itu sesuai dengan standar nasional pendidikan. Gitu. Jadi pengelolaannya harus sesuai standar isinya, standar sarprasnya, sesuai dengan standar nasional pendidikan. Oke. Ini Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang penjaminan mutu, landasan salah satunya adalah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Ini saya sebutkan ya, bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global, sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, berkesinambungan. Ini, kalau di dalam PP 19 tahun 2015, setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non-formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan, Bapak Ibu. Makanya tidak apa ibaratnya, tidak jemu-jemunya LPMP dalam mengawal undang-undang maupun PP maupun permen tadi untuk selalu mencanangkan tentang penjaminan mutu pendidikan, termasuk tugas-tugas tambahan kami yang lainnya. Ini sudah tadi. Nah, ini mutu berarti sesuai kepuasan pelanggan. Nah, Bapak Ibu, di dalam Permen 28 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu internal sudah diatur. Jadi, kalau tadi ada kewajiban sekolah untuk sesuai dengan mutu, terus pertanyaannya bagaimana cara melaksanakan pemenuhan mutunya? Nah, di dalam Permen 28 sebagai alat untuk melaksanakan penjaminan mutu sudah diatur dalam namanya sistem penjaminan mutu internal. Bapak Ibu, yang di dalam ini adalah, yang dalam lingkaran ini adalah sistem penjaminan mutu internal. Ini yang melaksanakan adalah satuan pendidikan. Kemudian yang di luar, ini pemerintah daerah, badan atau lembaga standarisasi atau akreditasi, ini disebut sistem penjaminan mutu eksternal, Bapak dan Ibu. Di dalam pemenuhan mutunya ini, di dalam SPMI untuk meningkatkan mutunya di dalam sistem penjaminan mutu internal ini, untuk meningkatkan mutunya agar sesuai dengan SNP, maka sekolah mulai melaksanakan ada siklusnya, siklus SPMI, sistem penjaminan mutu internal. Pertama, pemetaan mutu, disebut juga adalah evaluasi diri sekolah. Rapot mutu yang tiap tahun diisi oleh sekolah dijadikan sebagai dasar awal untuk melihat pemetaan mutu ini. Sekolah saya ini sudah sesuai dengan standar atau tidak. Di dalam pemetaan mutu yang sudah disiapkan oleh kementerian, sekolah sudah bisa melihat 8 standar tadi bersama indikatornya, yang lemah mana, yang kurang mana, gitu. Kemudian kalau sudah dipetakan, maka di situ ada perencanaan peningkatan mutu. Pemetaan mutu itu sama dengan EDS, evaluasi diri sekolah. Artinya cermin, seperti cermin. Sekolah itu punya cermin, pemetaan mutu itu cermin, evaluasi diri sekolah itu cermin. Untuk melihat mutu di sekolah, siswa satuan pendidikan sekolah butuh cermin. Oh, ternyata rambut saya sudah terlalu panjang. Maka tahap kedua ada namanya perencanaan peningkatan mutu. Di dalam perencanaan peningkatan mutu, sekolah bisa membuat, oh berarti nanti saya harus segera mencukur rambut saya. Oh ternyata ibaratnya saya punya jerawat. Perencanaan peningkatan mutunya berarti saya harus segera mencari obat jerawat.
gitu ya. Itu disebut perencanaan peningkatan mutu. Kemudian tahap berikutnya adalah implementasi peningkatan mutu atau pelaksanaan peningkatan mutu. Jadi setelah di EDS, dipetakan, dievaluasi di sekolah, direncanakan peningkatan mutunya, kemudian pelaksanaan peningkatan mutunya. Oh, tahap kedua saya harus memotong rambut, motong rambutnya standarnya saya harus ke cukur rambut barbershop atau Madura gitu ya. Kalau yang rapi seperti apa dan itu ada rencana peningkatan mutunya. Kemudian kalau sudah dievaluasi, diaudit, kemudian kalau sudah sekarang sudah sesuai harapan gitu ya. Kemudian mulailah ditetapkan standar baru. Sekolah tidak bisa melaksanakan ini sendiri tanpa intervensi dari pihak lain. Dalam hal ini adalah disebut sistem penjaminan mutu eksternal. Pemerintah pusat, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian pemerintah daerah. Di dalam pemerintah daerah juga sudah ada namanya TPMPD, Tim Penjaminan Mutu Daerah. Kalau di sekolah namanya TPMPS, Tim Penjaminan Mutu Sekolah. Di daerah namanya Tim Penjaminan Mutu Daerah. Ini biasanya Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Gitu. Dia mendampingi sekolah-sekolah dalam rangka melaksanakan SPMI. Kemudian ada badan akreditasi, ada BSNP gitu. Termasuk akreditasi menggunakan rapot mutu ini untuk melaksanakan tahap awal dalam melaksanakan akreditasinya. Jadi saling berkolaborasi Bapak dan Ibu. Ya, ini tadi siklusnya sudah. Oke. Terus apa nih yang sudah dilaksanakan oleh LPMP Kalimantan Selatan untuk mendukung kegiatan penjaminan mutunya, Bapak Ibu? Nah, ini kegiatan-kegiatan kami. Kami punya namanya Sekolah Binaan SPMI. Kalau dulu namanya Sekolah Model Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ada 200 sekolah, Bapak Ibu. Nah, harapannya sekolah rujukan, sekolah model yang ditetapkan oleh LPMP ini menjadi role model bagi sekolah sekitarnya dalam penerapan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri. Kemudian menerapkan siklus penjaminan mutu pendidikan secara sistemik, holistik, berkelanjutan, sehingga budaya mutu tumbuh dan berkembang secara mandiri. Kemudian mengembang sebagai pusat pengembangan pusat keunggulan. Kemudian memiliki tanggung jawab untuk mengimbaskan praktek-praktek penerapan penjaminan mutu pendidikan kepada sekolah di sekitarnya. Ada 5 sekolah kemarin kita sarankan. Harapannya Bapak Ibu, target SPMI di Indonesia itu 2024 semua sekolah sudah menerapkan SPMI. Ini Bapak Ibu perlu tahu ya, karena ini merupakan harapan pihak luar juga bahwa kalau Bapak Ibu di sekolahnya itu sudah melaksanakan SPMI, berarti kan ada kegiatan penjaminan mutu di situ. Gitu. Ada kegiatan sekolah yang sudah sesuai dengan standar nasional pendidikan. Karena berbicara mutu juga berbicara tentang standar nasional pendidikan. Kemudian yang dilaksanakan oleh LPMP juga terkait dengan pengumpulan data mutu. Ini Bapak Ibu, pengumpulan data mutu itu setiap tahun LPMP dalam melaksanakan pemetaan mutu ini melaksanakan pengumpulan data mutu. Dikoordinir oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini adalah Dirjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen. Ada pengumpulan data mutunya ini melibatkan seluruh satuan pendidikan di Kalimantan, di seluruh Indonesia. Alhamdulillah di Kalimantan Selatan dalam pengumpulan data ini ada 90% sekolah yang sudah melaksanakan pengumpulan data Bapak Ibu. Artinya hampir seluruh di satuan pendidikan di Kalimantan Selatan sudah melaksanakan mengisi pengumpulan data mutu ini atau mengumpulkan EDS, sudah membuat evaluasi diri sekolah. Kadangkala kalau kita survei ke sekolah itu EDS hanya semacam tugas, bukan kebutuhan. Padahal harusnya itu merupakan sebuah kebutuhan gitu ya. Harusnya merupakan sebuah kebutuhan sekolah. Karena kalau sekolah sudah butuh itu, nanti rencana peningkatan mutunya itu benar-benar real. Sekolah ngisinya real. Tapi kalau sekedar hanya tugas, setelah sekolah ngisi, ya sudah, hanya disimpan oleh operator saja. Sekolah tidak menggunakan data itu untuk melaksanakan penjaminan mutunya. Ini prosedurnya.
ini per 30 Juni, tapi kemarin sudah bulan September ini capaian pengumpulan data di Provinsi Kalimantan di Indonesia, Kalimantan Selatan sudah ranking 2, hampir 98% terakhir kemarin. Kegiatan ketiga kami ada namanya program pemetaan mutu, Bapak Ibu. Jadi ini kalau sudah mengumpulkan datanya, kalau sudah mengumpulkan datanya, saya ulangi, maka program berikutnya adalah pemanfaatan peta mutu. Jadi di LPMP ini, dari rapot mutu ini kita analisis, kita buat analisisnya per kabupaten kota, kita sampaikan ke dinas. Ini loh rapot mutu di kabupaten kota Bapak Ibu. Dari 100 sekolah, ini yang belum memenuhi SNP ada 50 sekolah. Yuk kita buat kegiatan disandingkan dengan Bapeda, BKD untuk memenuhi standar ini, karena memang tidak semua standar bisa difasilitasi oleh sekolah maupun dinas pendidikan, harus disampaikan ke Bapeda, ke BKD untuk pemenuhan terkait sarprasnya, terkait PTK-nya, begitu. Jadi setelah data tadi pengumpulan data, kita ke pemanfaatan peta mutunya, termasuk untuk dinas program-program yang berbau sarpras atau pemenuhan PTK juga, standar isinya ternyata rendah. Standar isi rendah itu pada indikator apa? Ternyata pada penguasaan kurikulumnya, gitu ya. Apalagi masa pandemik ada kurikulum darurat. Sekolah masih bingung nih caranya membuat kurikulum darurat, kurikulum 1 lembar seperti apa, penilaiannya seperti apa. Insya Allah LPMP Kalimantan Selatan dalam waktu dekat juga akan melaksanakan webinar untuk webinar penilaian selama pandemi COVID-19 ini, bekerjasama dengan Balitbank kalau dulu nih. Sekarang salah satunya Pusat Asesmen dan Pembelajaran. Nah, ini kemarin sudah kita mencoba mencari narasumber dari sana. Insya Allah Bu Rahmawati kemarin menyanggupi tanggal 30. Selalu ikuti medsosnya LPMP Kalimantan Selatan, Bapak Ibu. Silahkan ikuti IG-nya, Facebook-nya, tinggal ketik aja, cari aja LPMP Kalimantan Selatan di IG Bapak Ibu, nanti kan ada. Di situ program-program kami juga, seminar kami, webinar kami, kegiatan internal kami juga sudah di situ. Sehingga keterbukaan publik untuk mengakses informasi apa yang sudah kami laksanakan, sudah kami sampaikan. Kegiatan kami berikutnya adalah supervisi mutu pendidikan. Jadi LPMP itu ketika sudah ngajak sekolah untuk membuat rapot mutu, membuatkan peta mutunya, berikutnya kita akan ngajak pengawas sekolah untuk membantu sekolah dalam memenuhi mutunya. Nama kegiatan kami adalah supervisi mutu pendidikan. Ngajak pengawas sekolah untuk membantu sekolah dalam pemenuhan mutunya, Bapak Ibu. Alurnya seperti ini. Nah, saya skip aja, nggih. Nah, sehingga harapannya pemanfaatan hasil supervisi mutu nanti setelah kita ngajak pengawas sekolah untuk melaksanakan supervisi, harapannya nanti bahwa pemerintah daerah itu memahami akar permasalahan mutu di sekolah. Karena sasaran kita itu seluruh pengawas sekolah, bukan hanya 1-2 orang, tapi seluruh pengawas sekolah kita terjunkan ke satuan pendidikan. Sehingga nanti ada hasilnya, akar masalahnya itu apa? Kenapa sekolah tidak bisa meningkatkan mutunya? Kemudian kita nanti ada workshop supervisi mutu bagi pengawas dan pemerintah daerah. Sehingga nanti ada penerapan program supervisi mutu di sekolah. Peningkatan program supervisi di kabupaten kota. Kemudian memiliki kapasitas dalam memfasilitasi pemetaan mutu pendidikan di sekolahnya. Kemudian ada monefnya. Pemerintah daerah bisa mengawal peningkatan mutu, supervisi mutu. Sehingga LPMP itu kan nggak bisa terjun sendiri. LPMP-nya 1, kabupaten kotanya ada 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan, gurunya itu, sekolahnya itu ada 3.900 sekolah gitu ya. Sehingga nggak mungkin LPMP yang SDM hanya 60 orang ini bisa maksimal gitu. Sehingga kita butuh bantuan pengawas sekolah, bisa butuh bantuan dari, termasuk Bapak Ibu pembatik punya apa? Karena dalam pemenuhan standar nasional pendidikan itu kan ada 8 standar nasional pendidikan. Pasti di dalam standar isi, proses, ya, standar isi, standar proses bisa masuk yang terkait dengan yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu pembatik ini, gitu ya. Sehingga nanti mari bersama-sama LPMP Kalimantan Selatan kita fasilitasi Bapak Ibu guru atau sekolah-sekolah dalam pembelajaran TIK-nya.
Ini model-model kemitraan. Kami pun dalam bekerja sama dengan pemerintah daerah ingin seperti yang kami sampaikan tadi terkait perluasan sekolah yang menjalankan SPMI, peningkatan mutu sesuai dengan standar nasional pendidikan, pengumpulan data mutunya, pemetaan mutunya, supervisinya, implementasi kebijakan kementerian terkait dengan Merdeka Belajar, itu kan ada 4 ya. Salah satunya kurikulum 1 lembar, kemudian kemarin PPDB, kemudian PJJ, kemudian UN yang diganti AKM dan survei karakter, dan seterusnya. Ya, saya kira itu Bapak dan Ibu nggak usah terlalu panjang yang kami sampaikan gitu. Saya kira sudah cukup banyak, nanti bisa dilanjutkan dengan tanya jawab. Seperti di logo kami, Connecting School with Quality System. Nah, mari bersama-sama LPMP Kalimantan Selatan untuk meningkatkan mutu di Kalimantan Selatan. Saya kira itu Mbak Vivi yang dapat kami sampaikan terkait penjaminan mutu pendidikan ini. Kami sangat berharap bahwa kita bisa berkolaborasi lebih baik lagi. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan kami dalam mengantarkan kegiatan kita di pagi hari ini. Semoga Bapak Ibu semuanya tetap semangat. Oke. Materinya pembatik sudah level 4 itu saya kira sudah expert berat, expert dan berat gitu ya, sehingga lulusannya pasti hebat. Nah, ini kita tunggu actionnya, kita tunggu produknya, kita tunggu kerjasamanya. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menarik sekali Bapak, banyak informasi yang kami peroleh tentang penjaminan mutu pendidikan pagi ini. Bagaimana LPMP sebagai mutu, penjamin mutu pendidikan dan memastikan semuanya sesuai standar. Nah, Bapak, ini ada beberapa pertanyaan, terlihat sekali antusias dari peserta pagi ini. Mungkin pertanyaan dari Pak Denny terlebih dahulu. Tadi Pak Denny ingin bertanya, langsung saja atau bagaimana Pak Denny? Langsung aja, biar enak. Ya, langsung aja. Langsung disampaikan aja. Pak, pertama saya perkenalkan, nama saya Denny Ramutri, saya Duta Rumah Belajar Kalimantan Selatan, Pak, tahun 2018. Pengalaman saya memang seperti di awal Bapak bercerita tadi, saya pernah mengisi materi di Jawa Tengah, di Semarang, di Sragen, terakhir kemarin di Semarang ya, untuk guru-guru SMK di Semarang, diundang oleh Balai. Ada ini di Guruman sekarang di mana? Ngajarnya di mana? Saya di SDN 1 Nawinilir, Kabupaten Tabalong. Oh, Tabalong, gitu. Ada catatan saya yang mungkin kan saya dari cara berbicara Bapak tadi, cara Bapak menyampaikan. Saya tertarik, ternyata Bapak ini orangnya IT banget gitu. Di Jawa Tengah memang saya lihat seperti yang Bapak katakan tadi. Ada beberapa wadah atau naungan kawan-kawan guru di Jawa Tengah itu, kayak Bapak sebutkan kayak komunikasi tadi, yang seperti itu memang saya pernah dengar namanya begitu besar nama itu, sehingga saya pernah dulu ikut belajar dengan kawan-kawan guru di sana. Nah, sekarang kita mungkin harapan kami di Kalsel, Pak ya, selama ini para SRB yang sudah expert ini Pak, beberapa tahun sebelumnya tidak ada wadah, Pak. Tidak ada wadah, mereka ini cenderung pergerakannya nafsi-nafsi ya di daerah masing-masing, sehingga pergerakan ini rawan mati suri gitu Pak, karena tidak adanya lindungan atau pembinaan, khususnya kita di LPMP ini pasti seperti kalau kita banding di Jawa Tengah kemarin, betul-betul mereka terkoordinasi, ada pelatihan terus untuk mengembangkan kompetensi mereka. Nah, sayang sekali sebenarnya para SRB yang sudah expert ini kalau kita tidak berikan wadah, berikan komunitas yang dinaungi oleh LPMP, Pak. Kayaknya begitu menarik deh, Pak. Dan pastinya nggak kalah tuh sama Jawa Tengah nanti ke depannya, Pak. Gimana Pak kira-kira Pak saran saya, Pak? Mohon maaf Pak ya kalau ada salah kata, Pak. Ya. Menarik Pak Denny, setuju gitu ya. Kapan nih kita nanti bisa ngobrol bareng gitu ya. Setelah kegiatan pembatik selesai, nanti luangkan minggu depan gitu ya. Pembatik-pembatik ini bisa virtual Zoom dengan kami. Kita bahas apa yang ingin Bapak lakukan. Nah, gitu ya. Jadi kita susun strategi, saya pengen dengar dulu nanti pengennya seperti apa. Akan kita samakan dengan visi kita, sehingga nanti selaras. Bapak Ibu pengen
membentuk organisasi ibaratnya duta rumah belajar gitu ya. Duta rumah belajar betul ya. Jadi nanti dikumpulkan asosiasi duta rumah belajar Kalimantan Selatan gitu ya. Terus bikin kegiatan per kabupaten kota. Kita bisa berkolaborasi dengan LPMP Kalimantan Selatan gitu ya. Jadi monggo kita diskusikan aja nanti lebih detail. Monggo nanti Pak Denny atur aja dengan Bapak Ibu yang lain. Kontak saya ada, nanti bisa kontak saya atau kontak ke LPMP Kalimantan Selatan. Silahkan, kita tunggu Pak Denny, setuju sekali. Jangan mati suri, harus bangun, mari kita bangun. Kawan-kawan kita kasih aplaus dong untuk kepala LPP kita. Aplaus untuk semuanya, semangatnya, saya suka energinya ini. Alhamdulillah, makasih banyak Pak, Mbak Pipi. Ya Pak Denny. Sama-sama Pak Denny. Ya, terima kasih Pak Denny atas pertanyaannya. Bapak izin menyampaikan, izin membacakan, ada pertanyaan dari peserta, dari Bu Neneng. Bu Neneng ingin bertanya langsung atau saya bacakan? Langsung? Oke. Silakan di-unmute. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan Pak, nama saya Neneng Putri Sari Ramadan. Saya adalah guru di SMP Negeri 1 Astambul, Pak. Pernah jalan-jalan ke Astambul, Pak? Belum pernah. Nanti habis ini Pak ya, karena baru sebulan siap. Kan. Iya, siap. Ya, baik Pak. Jadi seperti ini. Sebelumnya terima kasih banyak atas materi yang tadi sudah disampaikan. Kebetulan materinya ini yang saya benar-benar butuhkan, Pak. Ini salah satu materi yang bikin saya penasaran selama ini, karena kebetulan kan saya adalah guru yang bisa terbilang baru juga nih Pak. Jadi ketika saya menjadi guru di SMP Astambul tersebut, saya dilibatkan di cukup banyak kegiatan dari kepengurusan yang ada di sekolah. Salah satunya juga untuk melihat langsung bagaimana sih bentukan dari raport mutu itu sendiri, kayak gitu. Udah luar biasa ya Pak ya, isinya banyak. Isinya banyak dan angkanya tuh tinggi-tinggi gitu. Nah, jadi maka itu saya adanya TPMPS, ada namanya TPMPS, itu bahkan harusnya ada per standar itu ada penanggung jawabnya, koordinatornya, standar isi 1 gitu. Kalau hanya 1 orang, 2 orang, wah nggak mungkin. Banyak Pak kemarin. Ya, jadi kebetulan kan karena saya sempat ngeliat tuh bagaimana sih bentukan dari raport mutu sendiri, dan akhirnya saya lihat juga kan nilai dari sekolah kami, ya ada yang memenuhi, ada yang masih kurang juga gitu. Tapi ya tentunya seperti yang tadi Bapak sampaikan, raport mutu sendiri kan fungsinya untuk nantinya bakal dievaluasi secara berkala, dan tentunya supervisi yang dilakukan itu ditujukan untuk memperbaiki yang masih kurang-kurang itu tadi ya Pak ya, jadi bukan untuk menghakimi atau seperti apa. Betul. Nah, bukan seperti akreditasi, bukan menilai ya. Bukan menilai, ya. Jadi di sanalah saya langsung bertanya-tanya di hati saya, waduh gitu, ini maksudnya sekolah kami aja gitu lumayan ngos-ngosan gitu kan ya, buat dalam artian pemenuhan untuk standar dari mutu nasional ini sendiri. Lalu saya kan baru ketemu sama teman-teman saya, guru-guru juga yang kebetulan ditempatkan di sekolah-sekolah yang memang agak terpencil seperti itu, dan di sini juga ada beberapa guru juga mungkin nanti bisa kita dengarkan ceritanya mungkin kalau ada waktu, yang juga ditempatkan di daerah-daerah yang terpencil itu tadi Pak, yang mana kalau saya lihat dari standar mutu yang yang ada di raport mutu sendiri, wah ini nggak nyampe nih, waduh ini masih belum nih, ini masih belum. Nah terus di sini saya mikir, sekolah yang saya maksud itu tadi juga bukan sekolah yang baru dibangun tahun ini gitu, tapi sekolah yang memang sudah ada berumur lah gitu, dimana harusnya setiap tahun kan berarti harusnya sudah ada perbaikan gitu, tapi kok masih belum ada gitu. Jadi yang kadang-kadang yang menjadi penasaran di hati saya itu untuk proses jalannya supervisi terhadap hasil daripada raport mutu itu sendiri itu seperti apa sih Pak? Jadi ibarat kata tuh kita jadinya tahu gitu, ibaratnya oh sebenarnya sekolah ini tuh sudah ada perkembangan, hanya saja memang perlu peningkatan lagi di bagian supervisi, di bagian ini gitu. Itu yang saya bikin penasaran Pak. Bagaimana sih proses supervisi itu agar bisa memastikan perbaikan mutu di setiap sekolah itu bisa semaksimal mungkin dirasakan pemerataannya lah kayak gitu, walaupun nggak mungkin sih bisa rata banget 100% tuh nggak mungkin. Itu sih Pak pertanyaan dari saya. Aduh, semoga nggak salah ya Pak saya nanyanya. Ya, pas banget itu, betul sekali Bu Neneng. Ya, terima kasih Pak. Ya mohon. Baik Mbak Neneng. Wah ini pertanyaannya
isi banget, isi banget gitu ya, isi penjaminan mutu banget. Memang betul. Sistem penjaminan mutu pendidikan itu di Permen 28 tahun 2016 itu baru dilaksanakan tahun 2016. Sudah berapa tahun? 4 tahun gitu ya. Tapi ternyata itu kalau kita evaluasi masih kebanyakan jalan di tempat. Kenapa? Satu, sekolah itu beberapa sekolah SDM-nya kan terbatas nggih. Apalagi kalau Bapak Ibu tahu kekurangan guru itu banyak sekali di sekolah-sekolah negeri. Sehingga sekolah-sekolah itu ketika melaksanakan SPMI masih banyak merasa terbebani gitu ya. Karena tugas sekolah banyak. SPM ini kan seolah-olah nggak kelihatan. Seolah-olah itu kan nggak kelihatan karena diukur tidak ada semacam reward and punishment jelas. Beda seperti akreditasi. Akreditasi itu kan sekolah yang memenuhi standar akreditasi dapat A, sehingga jelas sekolah pasti akan berupaya mengejar ke sana. Tapi SPMI ini kan sebenarnya filosofinya kan perbaikan dari dalam, evaluasi diri sekolah. Sehingga ketika sekolah belum membuka hatinya bahwa SPMI ini adalah kebutuhan saya, susah untuk maju. Satu. Maka kami tidak bisa nge-push sekolah sendiri. Sekolah tidak mungkin dibiarkan sendiri untuk melaksanakan penjaminan mutunya, walaupun di dalam sekolah sudah kita minta namanya TPMTS, tim penjaminan mutu sekolah. Tim penjaminan mutu sekolah. Kalau SMP, SMA relatif ada SDM-nya, tapi kalau SD, itu ibaratnya kepala sekolahnya hanya satu yang PNS, yang lainnya itu mungkin banyak yang belum masih sedikit, sehingga mereka untuk ngajar aja sudah susah, apalagi suruh ber-SPMI gitu. SPMI itu kan ibaratnya mikir banget ya, seperti Mbak Neneng sampaikan tadi, indikatornya kan banyak sekali, pertanyaannya aja ada 500-an. Itu kalau sudah dibedah per standar, 8 standar. Kalau SMP itu kan SDM-nya banyak, sehingga yang bertanggung jawab di standar isi si A, yang bertanggung jawab standar proses si B. Kalau di SD gurunya hanya 6 gitu ya. Memang susah gitu ya. Namun maka itu kita terus ada namanya supervisi mutu pendidikan. Supervisi mutu pendidikan ini filosofinya ngajak pengawas-pengawas sekolah untuk melaksanakan supervisi, supervisor. Karena supervisi itu sebenarnya erat hubungannya dengan kegiatan pengawas sekolah. Hari ini kami juga tadi jam 8 ada bintek supervisi dengan pengawas sekolah untuk ngajak pengawas sekolah mendampingi sekolah dalam meningkatkan mutunya gitu. Ibaratnya kita ada misalkan satu pengawas memiliki 10 sekolah binaan, tapi ini kembali ke SDM-nya. Bapak Ibu bisa lihat kalau Bapak Ibu pengawasnya sudah ini bukan mendiskriminasikan beliau, tapi ada gitu ya. Kalau di Jawa Tengah itu ada pengawas sekolah yang usianya sudah lanjut, tidak bisa menguasai IT dalam kondisi pandemi gitu ya. Mau apa coba supervisinya? Ke sekolah tidak bisa. Gitu ya. Sebenarnya kita itu mau kemarin berembuk sama teman-teman itu melaksanakan supervisi virtual gitu. Siapa tahu nanti dengan Bapak Ibu Guru Batik punya ide gimana nih caranya agar pengawas bisa melaksanakan supervisi secara daring. Gitu ya. Tugas-tugas kepengawasan itu kalau di Permen Pan RB kan jelas melaksanakan kepengawasan, satu, merencanakan kegiatan kepengawasan, melaksanakan kepengawasan, mengevaluasi kepengawasan, membantu membimbing Bapak Ibu guru, kepala sekolah, dan satuan pendidikan. Itu kan pas banget dengan tugasnya pengawas sebenarnya. Gitu. Maka kita tak intinya ngajak Bapak Ibu pengawas. Bapak Ibu pengawas kalau daerahnya itu sudah aman boleh luring, tapi kalau nggak aman daring. Cuma masalahnya ketika daring ini gimana nih, apakah WhatsApp bisa memfasilitasi itu? Sebenarnya salah satu pendekatan yang paling gampang itu kan pakai Google Classroom ya, LSM ya, LMS, LSM, dengan Google Classroom gitu ya, sehingga mempermudah. Jadi ketika kita melaksanakan virtual supervisi, tapi kan nggak semua pengawas kita bisa. Bapak Ibu punya ide apa nih untuk Bapak Ibu guru pengawas yang usianya sudah untuk ibaratnya untuk WhatsApp aja, atau mungkin mereka pegang HP aja karena pandemi ini gitu ya. ini nggak bisa dipungkiri gitu ya, karena memang seperti itu kondisinya, sehingga hambatan kita
ketika melaksanakan supervisi pemenuhan mutu itu lumayan berat gitu ya. Penjaminan mutu ini kalau memang tidak didukung dengan teknologi, dengan awareness semua pihak, maka kita juga ada namanya TPMPD, Tim Penjaminan Mutu Daerah, agar membantu sekolah seperti yang sekolah terpencil tadi, agar nanti memenuhi mutunya, memang kita sinkronkan. Bahkan nanti kami akan pendampingan ke sekolah juga. Ini yang kita laksanakan. Nah, ini ceritanya gitu Mbak Neneng yang kami sampaikan gitu ya. Kalau bicara alur supervisinya, jelas kita bersama-sama pengawas sekolah untuk melaksanakan supervisi kesatuan pendidikan. Sebenarnya sudah ada aplikasi yang disiapkan oleh kementerian, namanya e-supervisi. Di dalam e-supervisi, pengawas dapat melihat sekolah binaannya, itu melihat rapot mutunya yang berbeda dengan rapot mutu yang ada sekolah. Kalau sekolah kan jelas 8 standar. Kalau di dalam e-supervisi ini dikategorikan lagi ada 4. Satu yang terkait dengan literasi, kedua yang terkait dengan karakter, pendidikan karakter, kurikulum 2013, yang 4 tentang SPMI-nya. Jadi pengawas sekolah bisa melihat sekolah binaannya dari 4 aspek, sehingga sebenarnya pengawas sekolah ini ketika melaksanakan supervisi pemenuhannya sudah diperbantukan dengan e-supervisi. Tapi kembali kepada pengawasnya tadi, ke SDM-nya, bisa nggak memanfaatkan e-supervisi. Bahkan kemarin ada pengawas ternyata yang tidak mengirimkan kegiatan, karena e-supervisi ini didapat pengawas ketika pengawas kemarin melaksanakan kegiatan supervisi ketika melaksanakan. Jadi ketika sekolah melaksanakan rapot mutu itu harus ada keterlibatan pengawas. Jadi pengawas meng-approve rapot mutunya sekolah, baru rapot mutu itu terkirim ke Jakarta. Nah, kalau kemarin itu pengawas nggak melaksanakan approve, maka sudah lewat lah. Gitu. Itu Mbak Neneng, saya kira semoga bisa memberikan sedikit pencerahan tentang supervisi tadi. Jadi supervisi mutu pendidikan adalah supervisi yang dilaksanakan LPMP bersama pengawas sekolah dalam mendampingi satuan pendidikan untuk memenuhi atau meningkatkan mutunya, dalam tanda kutip, sesuai dengan SNP, Standar Nasional Pendidikan. Nah, itu Mbak Neneng. Ya, Gitu. Bapak Juli, terima kasih banyak atas jawabannya. Bapak, ini ada satu pertanyaan lagi, Ya. apakah boleh, Pak? Boleh, silakan. Pak Mustafa? Halo, Bapak Mustafa. Oh, sepertinya lanjut ke penanya berikutnya. Silakan Bu Mariati. Ibu Mariati. Suaranya belum terdengar, Ibu. Mohon maaf, Ibu, suaranya masih belum terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Agak kecil ya suaranya ya. Iya. Perkenalkan, Uun Mariati dari SDN 1 Sungai Ulin Banjarbaru, Bapak. Alhamdulillah sangat bersyukur karena tahun 2019 sekolah kami termasuk pada sekolah yang mendapatkan dana bantuan untuk pelaksanaan SPMI. Yeah. Senang sekali. Dan kebetulan Ulun juga ikut berkecimpung di dalam kegiatan tersebut. Setuju banget dengan apa yang sudah Bapak sampaikan. Memang untuk kendala di SD benar banget Bapak, untuk sumber daya manusianya, untuk tenaganya sangat minim, apalagi di sekolah kami memang kebetulan mayoritasnya adalah guru-guru senior yang memegang laptop pun saya bilang bukan mendiskreditkan guru-guru senior, tapi memang laptop pun betul itu kenyataan. Iya, realitasnya seperti itu. Kemudian memang alhamdulillah dengan tenaga yang ada, kami berhasil bisa melewati dan melaksanakan kegiatan SPMI mulai dari tahap implementasi sampai dengan juga audit dan sampai dengan melakukan imbas ke beberapa sekolah. Kemudian memang alhamdulillah sekali banyak sekali ilmu yang kami dapatkan selama SPMI tersebut. Nah, kemudian yang saya pelajari saat melaksanakan SPMI memang bahwa apa-apa yang telah terpetakan lewat rapot mutu sekolah itu
sebenarnya kalau menurut persepsi Ulun, semoga tidak salah ya Pak, harus bisa kemudian dimasukkan atau dianggarkan dalam rencana anggaran sekolah seperti itu. Betul, seperti itu. Ya, apa-apa yang tidak bisa terdanai atau tidak bisa mendapatkan bantuan dari pihak eksternal, kita bisa melaksanakan berbagai macam peningkatan mutu secara mandiri melalui dana operasional sekolah seperti itu. Yeah. Namun lalu kami memang berkaca dari hal tersebut, memang rencananya bahwa anggaran sekolah untuk 2020 seharusnya bisa digunakan untuk melaksanakan berbagai kegiatan untuk peningkatan mutu nih ceritanya, untuk rapot-rapot yang masih belum mencapai SNP kan. Yep. Lalu terkendala dengan tiba-tiba kita dapat musibah lah, pandemi datang dan kemudian anggaran semuanya kita rubah, kemudian tersedot untuk berbagai macam pemenuhan sarana dan juga hal-hal terkait pandemi seperti itu Bapak. Lalu gimana nih langkah kami seharusnya nih untuk tetap bisa meningkatkan mutu sekolah, tetapi dengan kondisi yang di tengah yang seperti ini, dengan anggaran dana yang nampaknya memang belum bisa fokus ke arah peningkatan mutu tersebut seperti itu. Yang pertama nih Pak. Yang kedua, benar banget Bapak bilang tadi bahwa kalau SMP itu tidak dijadikan sebagai kebutuhan, tetapi hanya dijadikan sebagai sarana untuk pemenuhan tugas, iya, budaya mutu itu nampaknya agak sulit Pak diterapkan. Jadi gimana nih menurut Bapak, apa yang harus kami lakukan sebagai tenaga-tenaga muda nih untuk bisa bukan merubah mindset sih, agak susah merubah mindset, tetapi paling tidak guru-guru yang dalam tanda kutip senior tadi bisa memahami loh, ini loh EDS, Bapak Ibu harus gini loh mengisi si EDS itu berdasarkan real apa yang Bapak Ibu rasakan, pengalaman Bapak Ibu. Tidak cuma sekedar contreng minta bantu operator terus input terus tiba-tiba keluar rapot mutu kan seperti itu. Masih menurut saya nampaknya nih untuk semoga tidak di sekolah yang lain, semoga ini hanya mungkin persepsi saya yang salah bahwa EDS jatuhnya jadi cuma sekedar kayak pemetaan biasa seperti itu, tanpa kita nggak bisa benar-benar mengetahui secara real apa sih problematikanya yang dihadapi oleh guru, apa sih sebenarnya yang harusnya dibutuhkan oleh guru seperti itu. Hanya cuma pemenuhan untuk peningkatan nilai agar pencapaian SMP pada EDS sekolah itu dapat terpenuhi seperti itu Bapak. Semoga apa yang Ulun sampaikan bisa dipahami dan semoga tidak ada kata-kata yang bisa menyinggung atau yang kurang berkenan. Demikian Bapak. Bagus banget nggih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab nih Mbak Vivi nggih. Nggih, monggo Pak. Nggih, Bu Mariati bagus banget sebenarnya kalau saya lihat dari yang disampaikan Bu Mariati itu sudah menguasai, sudah tahu itu. Dan saya yakin jawabannya juga sudah tahu gitu ya. Karena beliau tahu kondisi awalnya, orang itu kalau sudah tahu peta kelemahan di daerahnya, di sekolahnya, itu biasanya sudah ada solusinya. Contoh misalkan tadi Bu Mariati nyampaikan, guru-guru saya, senior-senior saya pegang laptop aja ini. Kedua, bahwa EDS, bahwa rapot mutu hanya dijadikan sebagai bahan tugas, bukan kebutuhan. Sehingga kan beliau sudah memahami gitu ya. Memahami artinya untuk menyadarkan gitu ya. Intinya kan itu, gimana nih menyadarkan para senior gitu ya. Sebenarnya reward dan punishment itu penting gitu ya, sehingga bagi sekolah-sekolah yang memang bisa menerapkan SPMI terbaik mendapat penghargaan. Seperti kemarin kita ketahui ada bos kinerja. Bos kinerja diberikan kepada sekolah yang melaksanakan SPMI terbaik gitu. Nah ini nanti kami juga baru diskusi dengan teman-teman. Kalau kami, mohon maaf ini kalau kemarin di Jateng kita ada namanya SPMI Award gitu, memberi penghargaan kepada sekolah yang melaksanakan SPMI terbaik. Melaksanakan SPMI terbaik itu berarti melaksanakan siklus SPMI secara utuh. Ada 5 siklus, mulai dari pemetaannya, perencanaannya, peningkatan mutunya, evaluasinya, sampai dengan penetapan standar baru atau evaluasi audit barunya ini. Ini kita bandingkan, bahkan kita agregasi dengan akreditasi. Kalau akreditasinya A, apakah betul sekolah tersebut sesuai dengan, kalau sudah A itu kan berarti sudah memenuhi SMP. Kita lihat kalau Bapak Ibu akreditasinya A, tetapi SMP-nya belum memenuhi SMP,
berarti memang belum ada yang, masih ada yang salah. Ini akan kita coba dengan teman-teman nanti. Jadi terima kasih Bu Mariati sudah memberikan masukan kita. Ini berarti kami butuh sebuah kolaborasi untuk menyadarkan gitu ya, pentingnya tentang penjaminan mutu ini. Ya, memang susah menyadarkan kalau sudah tidak bisa, orang itu kalau sudah tidak bisa menganggap bahwa ini merupakan tugas itu agak susah. Tetapi kalau saya butuh, ini bagus, enak terimanya. Seperti Bapak Ibu tematik ini, pembelajar TIK ini. Karena ngajarnya fisika kok sekarang, katakanlah, sekarang harus menggeluti TIK, tapi butuh. Fisika kalau tanpa di TIK kan susah. Bapak Ibu butuh. Saya kira juga demikian penjaminan mutu. Kalau suatu saat itu sudah jadi kebutuhan, ibaratnya saya itu kalau ke lab ya, mau cek gula darah, mau cek kolesterol saya, itu kebutuhan apa karena memang kebutuhan atau karena memang diminta oleh tes kesehatan oleh istri atau orang tua gitu ya. Kalau itu saya tuh pengen tahu nih kelemahan saya, badan saya itu seperti apa. Oh ternyata saya mau cek kolesterol, saya mau cek gula darah saya mau cek triglycerid saya mau cek kondisi tubuh saya, jantung saya. Screenshot saya pergi ke lab. Oh ternyata gula darah saya normal, ternyata kolesterol saya tinggi, triglycerid saya tinggi, asam uratnya tinggi. Terus apa upaya saya? Gula darah normal, oke lah. Berarti saya tetap harus awareness, harus tetap menjaga pola makan saya agar tidak gula darah naik. Oh, kok asam urat saya naik? Berarti apa ini yang saya lakukan? Saya harus mengurangi asupan kacang-kacangan. Oh, kolesterol saya kok tinggi ternyata di batas ambang normal. Berarti saya harus mengurangi makan makanan daging gitu ya. Kan saya harus membuka referensi lagi. Demikian sekolah. Ketika sekolah itu sudah melaksanakan, saya mau cek lab, saya mau lihat EDS saya. Rapot mutu itu ibaratnya kan hasil cek labnya. Oh, standar nasional saya terkait dengan standar PTK rendah. Saya buka regulasi tentang standar PTK untuk memenuhinya gimana. Standar PTK kurang itu bukan berarti hanya kurangnya SDM, tetapi standar PTK yang belum memahami tentang, misalkan harusnya yang dibutuhkan itu adalah guru PGSD, ternyata belum ada yang PGSD, katakanlah seperti itu. Atau di guru di SMP A yang dibutuhkan itu guru bahasa Indonesia, kok diberinya guru IPA, kan nggak pas seperti itu. Sehingga ini nih memang harus dibangun budaya mutu itu. Membangunkan orang tidur itu kan macam-macam ya. Ada yang dibangunkan dengan pelan-pelan, bangun itu bangun. Tapi ada yang harus teriak-teriak, ayo bangun gitu. Ini contoh logikanya seperti itu, baru mau bangun. Demikian pula untuk sekolah kita gitu ya. Kadang itu dibangunkan pelan-pelan, itu ada yang langsung sadar. Tapi harus teriak-teriak dulu, baru mereka bangun. Bahkan ada yang kita tinggal, mereka juga masih tidur. Maka generasi muda ini nanti kita harapkan, kalau untuk generasi tua ya sudahlah, kita hormati dan hargai mereka. Ya, saya tidak mengatakan karena mereka orang senior, orang tua harus dihargai. Apapun kondisi mereka harus kita hargai. Yang muda-muda harus jadi supporting system. Maka saya, kalau yang tua-tua itu tidak bisa kita bangunkan, saya mau membangunkan yang muda-muda seperti Bu Mariati, Bu Neneng, dan Bapak itu yang ada di sini, membantu meningkatkan mutu sekolah gitu. Saya kira itu gambarannya gitu ya. Karena butuh dukungan banyak pihak, apalagi pandemi COVID-19 itu bencana loh Bapak Ibu ya. Yang namanya bencana itu semuanya serba dimaklumi gitu. Ya. Kurikulumnya itu kurikulum bencana, kurikulum darurat. Mas Menteri bilang itu kurikulum darurat. Ada yang mengatakan kurikulum COVID gitu ya. UN dihapus, ada AKM. Bencana itu tidak seideal normal. Tidak seideal normal. Maka terkait dengan penjaminan mutu pendidikan pun kalau dananya itu dialihkan untuk kegiatan penanggulangan COVID, it's okay. Kita lakukan yang bisa kita lakukan, yang sekolah lakukan yang bisa sekolah lakukan. Kalau tanpa biaya pemenuhannya, misalkan, biasanya kalau kita itu mau CB, IHT kan harus butuh narasumber via Zoom. Narasumbernya mungkin bisa dari narasumber dari guru-guru sekitar yang tanpa biaya.
Kalau pakai Zoom kan murah gitu ya. LPMP siap membantu. Mari, monggo bisa komunikasikan dengan kami. Prosedurnya gampang, berkirim surat, kontak kami, WhatsApp kami. Saya di WhatsApp, kalau di call susah karena memang kita itu kan sering kegiatan seperti ini ya, sehingga saya kadang-kala saya silent, ya dengar kalau ada panggilan. Tapi kalau WhatsApp, hampir setiap waktu saya WhatsApp, Instagram, hampir setiap saya lihat Instagram gitu ya. Karena melihat perkembangan teknologi juga penting. Monggo Bapak Ibu, nanti dari narasumber dari tim pusatnya bisa HP saya kalau mau disampaikan enggak apa-apa, bukan rahasia kok. Sekarang memang kalau mau disampaikan silahkan aja. Mau WhatsApp-an silahkan, mau ke LPMP via Zoom melalui koordinatornya ada kan, saya ketuanya ada kan yang pembatik Kalimantan Selatan, monggo. Melalui dutanya yang terpilih siapa, komunikasikan dengan kami via Zoom atau datang juga boleh. Kita ada namanya ULT, Unit Layanan Terpadu. Bisa datang ke LPMP Kalimantan Selatan, kita diskusikan by Zoom maunya Bapak Ibu apa gitu. Kita diskusi apa gitu ya, mau diskusi tentang pembelajaran tematik gitu, apa yang bisa kita fasilitasi. Monggo. Insya Allah niat baik, insya Allah hasilnya baik. Yang penting niat baik, berbuat baik. Jangan lelah berbuat baik, jangan lelah menjadi orang baik. Selalu berpikiran positif. Abaikan suara-suara yang kadang-kala melemahkan kita. Kita kadang-kala perlu tutup telinga untuk suara-suara yang melemahkan motivasi kita. Saya kira itu. Kita Mbak Vivi. Ya Bapak, terima kasih Bapak atas ilmunya pagi ini, sangat bermanfaat untuk kami dan sangat memotivasi. Terima kasih dukungannya besar untuk kami Bapak, dan sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf, ini agak mundur dari jadwal ya Pak. Iya, nggak apa-apa. Sama-sama Mbak, mohon maaf. Ya, kami persilakan Bapak Yuli Haryanto, SE MSI untuk melanjutkan agenda pagi ini. Dan terima kasih banyak Bapak. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Sampai jumpa lagi kesempatan. Kita tunggu actionnya. Mohon izin live ya. Iya Bapak, monggo.